gitu ya. Yang pertama pasti karena kalau menurut Jalaluddin Rumi, kita ini adalah instrumen Allah yang Allah turunkan untuk membantu sesama gitu ya. Bagaimana kita bisa tidak peduli terhadap sesama, sedangkan Allah memberikan kita kelebihan dibandingkan manusia lainnya. Kita punya akal, pikiran, perasaan. Jadi kalau ada di antara kita yang masih tertutup hatinya membantu sesama, entah berupa apapun membantu, tidak harus membantu materi. Kalau kita tidak punya materi, kita bisa membantu dengan tenaga kita, atau mungkin kalau tenaga kita nggak sakit, mungkin kita bisa dengan promosi kita, dengan tutur kata kita, itu juga bisa. Jadi banyak sekali cara membantu. Dan kalau ada di antara kita tadi yang tidak membantu, sebenarnya patut dipertanyakan kemanusiaannya, karena seperti apa gitu. Kita tidak manusia itu tidak mengenal batas teritorial gitu. Jangan kita berpikir ya ini hanya karena itu, kan sebenarnya konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Kan kita susah-susah di Indonesia juga susah gitu. Jangan berpikir seperti itu gitu. Justru karena kondisi kita sangat nyaman gitu ya untuk bekerja, untuk berpendidikan. Kemudian kalaupun susah sebenarnya itu kita buat sendiri gitu. Jadi kita jangan, kesusahan itu kadang yang buat pemikiran kita aja, padahal sebenarnya kondisi kita sangat nyaman gitu, untuk beribadah pun sangat nyaman. Jadi apakah salah kita membantu? Tidak perlu melihat agamanya apa, tidak perlu melihat suku bangsanya apa, tidak perlu melihat embel-embelnya apa. Yang jelas kita membantu, titik, hanya kita peduli terhadap sesama gitu. Jadi manusia tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, jadi tidak mengenal teritorial. Jadi pure kita membantu itu wujud bukti kita gitu, bahwa kita ini manusia yang diberikan perasaan. Masih kita nggak peka gitu melihat saudara-saudara kita di sana. Dan untuk membantu pun ya tadi berbagai macam bisa kita bantu gitu. Mungkin kita lewat media sosial, kita promo ke teman-teman, ayo dong kita bantu. Karena kan sebenarnya di sana juga kondisi sangat memprihatinkan ya. Bahkan saya membaca sebuah artikel kejadian yang memang pada masa Khalifah Umar kejadian gitu. Jadi ibu emang gak punya makanan sampai masak batu untuk anaknya gitu, supaya anaknya tahu ibunya masak, padahal sebenarnya masak batu gitu. Jadi ya sesuatu yang sangat miris gitu. Masa kita nggak peduli, nggak tersentuh gitu? Berarti sebenarnya patut ditanyakan keberimanan kita seperti apa gitu. Karena kalau kita melihat saudara kita kesusahan tapi kita diam aja gitu, kayaknya nggak logis gitu. Kita ini manusia atau bukan gitu. Hewan pun melihat anaknya kelaparan, dia akan berusaha, meski kita manusia diam aja. Jadi ya saya minta sama semua teman-teman, yuk kita sama-sama meredam ego kita. Mungkin kita pikir, ini saya nggak punya uang, masih kuliah, kosan gitu ya, banyak keperluan. Bantuan kita nggak harus sesuai materi. Kalau kita nggak punya materi, kita bisa pakai tenaga kita gitu. Kalau nggak ada tenaga, kita bisa mendoakan dari jauh gitu. Jadi bentuk bantuan tuh tidak melulu soal materi gitu. Jadi kita harus punya contribute gitu ya. Masa sih kita mau hidup kita tuh sia-sia, nggak ada sesuatu yang kita buat atau bukti nyata kita untuk membantu orang lain gitu. Karena kan kita manusia tidak bisa hidup sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Siapa tahu dengan kita membantu, mungkin bukan dari langsung masyarakat Suriah, bisa jadi dari orang lain bantu kesulitan kita nanti gitu. Jadi ya itu hitungan Allah itu sangat adil lah. Jadi nggak perlu kita berhitung secara matematik manusia, karena nggak akan masuk ke logikanya Allah seperti apa gitu. Dan ya saya juga sedang berusaha, maksudnya bisa berkontribusi gitu ya untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Jadi saya buat autobiografi saya judulnya Hujan Safir. Jadi saya kerjasama dengan salah satu lembaga kemanusiaan. Insya Allah 5% dari harga buku ini, 69.000, akan disumbangkan buat pembuatan pabrik roti di Aleppo. Ya kalau kita mungkin di sini makanan pokoknya nasi, ya kalau mereka di sana roti, dan sangat-sangat memerlukan sekali bantuan makanan. Kemudian insya Allah semoga isi koma 100% royalti untuk penulis saya itu semuanya disumbangkan untuk pembangunan pabrik roti di sana. أريد أفرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاث سميا أبي تتحقق أحلامي
وعمري هناك قدامي واشوف الورد بيامي، امل في عيني يتريا